Mari kita masuk sekarang ke surah yang baru, yaitu surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang pertama, mari kita lihat munasabahnya dulu atau keterkaitannya. Matur nuwun. Surah sebelum surah Ad-Duha adalah surah Al-Lail. Kalau surah Al-Lail itu sumpahnya Allah diawali dari malam hari baru siang hari. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Malam Al-Lail baru siang An-Nahar. Surah Ad-Duha terbalik. Siangnya dulu baru malamnya. Ya, wad-duha wal-laili idza saja. Jadi ibarat orang bikin komposisi niku seimbang. Ya. Di atasnya malam siang, di bawahnya siang malam. Allah, indahnya. Ayat ini dibuka dengan kalimat ujung dari surah Al-Lail adalah wala saufa yarda. Pasti kamu akan ridho kemudian. Dia akan ridho. Ya, siapa itu? Orang yang al-atqa tadi, yang memberikan, yang dan seterusnya tadi. Ya, tentu yang paling al-atqa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ayat ini bersifat umum ya, meskipun kasusnya tadi ke Abu Bakar, ke Abu Dahdah, cuman ayat ini juga bersifat umum dan di situ juga dirujukan pada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala saufa yarda, dan pasti, ya pasti dia akan ridho. Siapa itu? Al-atqa. Siapa yang paling atqa? Rasulullah SAW. Karena itu ayat ini menyatakan di surat Ad-Duha Allah juga menyatakan wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairu minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, kamu nanti akan ridho kata Allah SWT. Kalau di surat Al-Lail kita diminta untuk memberi, fa amma man a'ta. Di surah Ad-Duha Allah yang memberi, ya, wala saufa yu'tika, Allah yang akan memberimu. Masya Allah, jadi indah hubungannya. Mari kita lihat surah Ad-Duha ini. Kita awali dari asbab nuzul yang mengitari surah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zuhair haddatsana Al-Aswad bin Qais qala sami'tu Jundub bin Jundub bin Safwan. Katanya Aswad bin Qais, aku mendengar dari Jundub bin Safwan. Qala, Jundub bin Safwan berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu komplain ya, atau wadul ya. Falam yakum lailataini aw thalathan. Beliau tidak melakukan sholat malam 2 hari atau 3 hari. Maksudnya begini, kalau kita baca riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu darahnya, jari-jarinya berdarah karena kena batu dan segala macamnya entah. Dan Rasulullah SAW menyatakan gini, ini hanyalah jari yang berdarah. Jari-jari ini belum digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu riwayatnya itu. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin kurang enak badan atau apalah, tidak sempat untuk tidak melakukan qiyamul lail 2 hari atau 3 hari. Fajaat imro'atun, kemudian datang seorang perempuan, yaitu istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Faqalat, dan kemudian berkata, ya Muhammad, inni la arju an takuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalath. Fa anzalallah azza wa jal. Ummu Jamil kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, hei Muhammad, sesungguhnya aku ini sungguh berharap agar setanmu itu, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkanmu. Karena kan sudah 2-3 hari ini dia tidak memberikan ayat kepadamu, tidak memberikan wahyu kepadamu. Riwayat yang lebih lengkap menuturkan pada saat itu, riwayat yang lain, Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil datang ke Rasulullah SAW dan berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ummu Jamil menuju kita, biarkan saja, tenang saja.
dia tidak akan bisa melihatku, kata Rasulullah SAW. Maka Ummu Jamil kemudian mendekati Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian menyatakan, mana temanmu itu? Ya, Abu Bakar diam saja. Kemudian dia menyatakan, katakan kepada temanmu itu, karena Ummu Jamil tidak mau menyebut nama Muhammad itu. Dia memplesetkan nama Muhammad dari Muhammad menjadi Mudzammam. Muhammad artinya yang terpuji, Mudzammam artinya yang tercela. Wahai yang tercela, kata dia. Terus dia menyatakan di depan Rasulullah dan Abu Bakar itu, meskipun dia tidak bisa melihat, dia menyatakan, inna syaitonaka, kata dia, qad wada'aka wa qalaka. Sungguh setannya Muhammad itu wada'aka, telah meninggalkannya, wa qalaka, dan membencinya, kata dia. Dan kemudian dia berpaling. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, qala al-mufassirun, sa'alat al-yahud, Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, Anzil Qarnain wa ashabil kafi wa anir ruh. Masih ingat, ini sebenarnya bukan Yahudi yang bertanya. Jadi kan orang-orang Quraisy itu kebingungan menghadapi Rasulullah SAW awal-awal periode Mekah, dan mereka bagaimana caranya untuk mengalahkan Nabi itu, karena mereka tidak punya pengalaman dalam kaitannya dengan wahyu. Maka mereka berpikir, kita kayaknya perlu konsultasi kepada ulama-ulama Yahudi di Madinah. Makanya mereka pergi ke Madinah, ceritanya bertemu dengan ulama-ulama Yahudi. Ulama-ulama Yahudi kemudian memberikan solusi dengan pertanyaan 3 kepada Nabi Muhammad. Kata ulama Yahudi, tanyakan Muhammad terhadap 3 hal ini. Kalau dia nanti bisa menjawab, maka dia sungguh-sungguh Nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia orang yang membual saja. Kalau dia memang hanya membual, ya terserah kamu. Kalau you mau bunuh, bunuh saja, sudah. Sarannya ulama Yahudi. Pulang dari Madinah, ya, dan yang dipimpin oleh Nadhr bin Haris, utusannya orang Quraisy. Jadi Nadhr bin Haris yang ke Madinah. Nadhr bin Haris sepulang dari Madinah menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang, ya, jadi 3 hal itu, siapakah Dzulqarnain, siapakah Ashabul Kahfi, yang ketiga apakah ruh. Kalau redaksi yang lebih lengkap itu gini, siapakah orang yang berjalan di muka bumi ini dan menguasai ujung timur sama ujung baratnya bumi, begitu pertanyaannya. Yang kedua, siapakah pemuda yang diselamatkan oleh Allah, ditidurkan sampai ratusan tahun, kenapakah dia diselamatkan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah apakah ruh itu. 3 pertanyaan. Nabi Muhammad ketika ditanyai dengan 3 pertanyaan ini, kata Rasulullah, sa'ukhbirukum ghada, kata Rasulullah, aku akan kasih jawaban besok, tanpa mengucapkan insya Allah. Kata Rasulullah, sa'ukhbirukum ghada, oke, besok saya akan kasih jawabannya. Maksudnya besok, kenapa? Karena nunggu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad tidak mengucapkan insya Allah, ya, jika Allah menghendaki, ya, tanpa menggunakan insya Allah. Nah, setelah itu, setelah Nabi Muhammad tidak mengucapkan insya Allah, apa yang terjadi? Walam yakul insya Allah fahtabasa anhu al-wahyu. Maka kemudian wahyu tercegah, tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama berbeda berapa lama itu. Ibnu Jurayh menyatakan 12 hari, Ibnu Abbas menyatakan 15 hari, Muqatil menyatakan 40 hari. Ya, lama, tidak turun-turun. Misalnya, ya, sekarang kita pikirkan ayat kasus yang kedua ini. Apakah Rasulullah itu tidak mengucapkan insya Allah? Salah menurut ukuran kita. Menurut ukuran kita dulu, ya nggak salah. Karena sebelum ini, kalau ada masalah, Rasulullah SAW menyatakan, misalnya ada orang bertanya, besok sudah ada jawabannya, karena malaikat Jibril turun ngasih jawaban. Begini ya Rasulullah, wahyu dari Allah SWT. Oke, besoknya dijelaskan. Berdasarkan kebiasaan itu, kan wajar Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada yang bertanya, oke, sa'ukhbirukum ghada,
Apalagi ini kan masih periode awal, maksudnya jadi nabi itu baru dilantik ibaratnya, belum pengalaman benar masih, karena masih periode Mekah awal ini. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Jadi biasanya kan begitu, turun ayat apa, nanti besok turun ayat lagi, rutin itu terus turun ayat, turun ayat, turun ayat. Jadi sebagai manusia biasa ya, seperti kita, jawaban Nabi itu sesungguhnya sudah merupakan jawaban yang benar secara syara. Nah, tetapi untuk ukuran Nabi Muhammad SAW itu masih tidak tepat. Harus menggunakan insya Allah, tidak berdasarkan kebiasaan. Ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu poinnya itu nomor satu. Yang kedua, sebenarnya kenapa sih kok wahyu itu tidak turun? Karena ini sebenarnya untuk mengajarkan kepada dua hal. Satu, kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyadari bahwa wahyu itu turun bukan karena Nabi Muhammad SAW. Wahyu turun semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad tidak punya ikut campur sama sekali dengan wahyu. Ngoten maksudnya kan gini, kita ini gini ya, kalau melihat bahkan musibah itu sesungguhnya di dalamnya selalu ada hikmah. Waktu awal-awal Rasulullah menjadi nabi, orang itu masih mempertanyakan, ojo-ojo ini karangane Muhammad, jangan-jangan ini ucapan Muhammad, jangan-jangan ini bikinan Nabi Muhammad. Lah, untuk membuktikan ke seluruh masa bahwa bukan Nabi Muhammad yang wahyu ini, itu hanya spesial ya, dikirim ya, dapat dari malaikat Jibril ya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menyadarkan semua orang, menjadi bukti kepada seluruh manusia, lihat tuh, Nabi Muhammad ketika itu tidak bisa bicara. Nabi Muhammad nggak ada, belum turun. Kalau seperti kata Panji Gumilang, qala Allah qala Nabi fil Qur'anul Karim, ya kan seenaknya. Kalau Quran itu ucapan Nabi Muhammad, kan ini reputasi Nabi Muhammad itu sedang dihancurkan toh. Aku menendak jawab, waduh, kredibilitas saya sebagai tokoh hancur ini. Tapi karena wahyu itu dari Allah, ya Nabi menyatakan nggak ada. Dan seterusnya. Satu sisi Nabi Muhammad sedih banget ya, karena Nabi Muhammad menyatakan besok saya mau bicara, saya jelaskan, tapi ternyata wahyu tidak turun. Sedih Nabi Muhammad. Tapi satu sisi yang lain, ini sebenarnya orang Quraisy menjadi yakin, loh berarti panjenengan Quran itu tidak tekan Nabi Muhammad. Ngoten maksudnya ini, hikmah di baliknya. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak bisa ngatur. Itu hak prerogatif Allah untuk menurunkan wahyu atau tidak, sesuai dengan apa. Kamu tidak punya campur tangan sama sekali Muhammad dengan wahyu itu. Itu poinnya itu. Nah, berapa lama? Bayangin sekarang, katakanlah ambil riwayat yang paling kecil, 12 hari. Orang mulai mencaci maki. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi nabi karena apa sih? Ya karena dapat wahyu. Jadi tanda atau bukti kerasulan Nabi Muhammad adalah ya wahyu itu. Saya nabi, apa buktinya? Malaikat Jibril datang kepada saya ngasih wahyu. Mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, orang mulai oke, dan seterusnya. Tapi begitu Nabi Muhammad menyatakan besok saya mau dapat wahyu, tapi wahyunya tidak turun, apa yang terjadi? Orang mulai meragukan, orang mulai mencaci maki, orang mulai mencacikan. Tahu ini bohongnya Muhammad nih, panjen pendusta Muhammad itu, panjen Muhammad itu orang gila, panjen Muhammad itu kejinan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua orang sekarang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang buktinya loh, wahyu mboten turun. Sementara mau kayak apa Nabi Muhammad? Gak bisa ngapa-ngapain Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga sumpek banget. Niku puncak dari kesumpekan. Ya, puncak dari kesumpekan. Ya ta. Sama jenengan nate ningali ada orang yang mengaku sebagai mantan pendeta. Ya. Kemudian dibuka kedoknya, termasuk seingat saya oleh
Coach Steven saya lupa, ada nonton YouTube orang dari Jawa Tengah atau apa, wah ngaku sekolah di macam-macam lah, S1 tentang ini, sempat ke Italia dan segala macam lah, saya lupa udah kisahnya. Nah ternyata palsu, karena dia mencari uang dengan cara menjadi mantan pendeta yang kemudian masuk Islam, dan diundang ke sana kemari, dia cerita tapi itu bohong semuanya. Saya dulu mimpin gereja ini, gini. Nah nanti disidang oleh Coach Stephen juga seingat saya, karena palsu semuanya, terbukti. Wah nanti nangis dia, iya saya memang mau, wah tentang YouTube nih, karena nanti disidang oleh tim Mu'allaf Center itu, karena ternyata karena kamu bohong kamu itu, karena ndak ada nama gerejanya, ndak ada apanya, ndak ada dan seterusnya. Masya Allah nih, ada wong bohong ngoten nih, wong zaman sakniki nih. Jadi dijadikan cara untuk mencari uang ya dan seterusnya. Lah kalau orang kebuka kedoknya, sumpek sekali, sedih sekali. Sekarang bayangin Rasulullah SAW, ujian dari Allah nih. Makanya jadi nabi, kalau kita yang jadi nabi stres kita, mungkin masuk rumah sakit gila kita. Bayangin yang mencaci maki itu bukan tetangga kita, seluruh satu kampung. Ibaratnya sak Malang ngomong keluar rumah, kalau wong ngiten wong gedeng itu, insya Allah kita tidak akan berani keluar rumah. Stres, sumpek, kolesterol naik, ya. Masya Allah, niku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, baru kita masuk ayatnya. Saya masih menjelaskan backgroundnya. Yang ketiga, para ulama tafsir mengaitkan kepada riwayat dari Zaid bin Aslam, karena sababu ihtibasi Jibril alaihi salam anhu kaunu jarwin fi baitihi. Yang menjadi penyebab wahyu tidak turun ke rumah Rasulullah SAW, Jibril tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena adanya bangkai anjing di rumah Rasulullah SAW, anjing yang kecil. Singkat cerita, di bawah pohonnya, di bawah tempat tidurnya Nabi itu ada anjing kecil, papis. Ya. Papis itu masuk dan kemudian mati di sana. Tapi tidak tahu. Nanti kemudian begitu oleh Haulah, ya pembantunya Rasulullah SAW atau khodimah Rasulullah SAW itu dilihat, lah akhirnya dikeluarkan papisnya itu, dan setelah itu setelah dibersihkan ya baru kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya, kenapa kamu kok lama turun menyampaikan wahyu? Kata malaikat Jibril, inna la nadkhulu baitan fi kalbin, kata fihi kalbun aw suratun. Kami tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar, kata dia. Setelah itu wakhtalafu, dan yang menarik terus Rasulullah SAW menyatakan, ya Jibril, ma ji'tu hatta ishtaqtu ilaik. Kamu itu tidak datang kepadaku agak lama ini sampai saya itu kangen sama kamu. Kata malaikat Jibril, lihat kalimatnya menarik. Kata malaikat Jibril, inni kuntu asyaddu syauqan ilaik. Aku justru yang lebih kangen kepadamu ya Rasulullah, kata dia. Tetapi aku ini hanyalah abdun ma'mur. Saya ini adalah hamba yang diperintah oleh Allah. Ya. Jadi para ulama kemudian mengaitkan ini enggak ada kaitannya dengan anjing tersebut. Ya, ini riwayat yang ketiga meskipun kita dapat di dalam tafsir, tapi memang kalau kita renungkan kenapa kok ini ada hikmah tersendiri yang diajarkan oleh Allah SWT. Satu, bahwa turunnya Al-Quran itu prerogatif Allah SWT dan Nabi Muhammad harus dibiasakan dengan itu, nomor satu. Kan itu harus dilatih dulu. Yang kedua, bahwa ini menjadi penjelas buat siapapun saja. Nabi Muhammad tidak mengarang wahyu, Nabi Muhammad tidak bisa bahkan memaksa wahyu turun. Itu semuanya adalah ketentuan Allah SWT. Sehingga orang Quraisy menjadi sadar bahwa Al-Quran itu benar-benar tanzilum mir rabbil alamin. Oke. Jadi suasana surat Ad-Duha ini dibuka dengan suasana duka cita, karena sumpek sekali Rasulullah SAW, susah sekali Rasulullah SAW.
Karena itu ayat ini dibuka dengan kalimat wadduha walaili idza saja. Oke. Gambaran kalau kita ini sedang dalam kesumpekan, penderitaan, kesusahan, biasanya kita gambarkan dalam kegelapan. Ya. Makanya orang-orang anak-anak muda kita ini kalau lagi sumpek tahu gelap. Nah, gitu. Karena sumpek. Nah, kita ini menggambarkan kesumpekan itu atau kegalauan, kesusahan itu dengan kegelapan. Malam hari itu simbol kegelapan. Tetapi yang menarik, malam itu ternyata ada gradasinya. Maghrib itu sudah malam, tapi masih sedikit ada semburat cahayanya. Suara-suara masih banyak, naik ke isya, naik terus. Nah, malam ketika sama sekali sudah tidak ada suara, ya, sudah hening, nggak ada suara apa-apa, hening. Sudah, kalau orang Jawa menyatakan peteng dedet. Malam yang benar-benar gelap gulita, sampai sudah tidak ada suara seakan-akan denting jam sudah bisa kedengaran. Namanya walaili idza saja. Malam ketika still, ketika hening, ketika benar-benar gelap. Untuk nggambarin apa? Saking beratnya peristiwa ini pada diri Rasulullah SAW. Sumpek, ujian yang sangat besar membuat rasa akan-akan itu gelap semuanya. Ngoten maksudnya. Lah, wadduha adalah waktu ketika cahaya itu sepenggalan, kira-kira 1 tombak matahari itu terbit. Nah, itu gambaran dari waktu pagi di mana orang sudah mulai bisa melakukan aktivitas. Kenapa Allah mengompar antara mengawali sumpahnya dengan ad-duha walaili saja? Karena ini seakan-akan menjadi kabar gembira buat Rasulullah terlebih dahulu. Karena itu diawali dengan ad-duha dulu. Sama kayak beginilah. Orang Inggris itu ngasih ada peribahasa dalam bahasa Inggris ya. Kalau orang itu sedih, kalau orang itu susah, kata orang bule, there is always a rainbow after the rain, kata orang bule. Akan selalu ada pelangi setelah hujan. Ya. Orang itu kalau sumpek terus dielingno, Mbak sing sabar. Engko lak ono pelangi toh, sak mantune hujan yang deras itu. Ya. Setelah tangisan akan ada pelangi dalam hidup itu. Samalah orang Jawa mungkin punya bahasa Jawa yang bisa menggambarkan ngoten itu. Ya. Setelah kesedihan akan ada kebahagiaan. Ya. Enggak tahu saya. Atau Ibu kita Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia, habis gelap terbitlah terang. Nah, Al-Qur'an itu juga ngasih sumpah Allah SWT yang sebenarnya mirip-mirip dengan ini. Tapi kita lihat, orang barat menyatakan akan ada pelangi setelah hujan. Pertanyaan saya, apakah setelah hujan selalu ada pelangi? Boten mesti. Jadi sebagai sebuah kalimat sebenarnya masih belum benar. Yang kedua, habis gelap terbitlah terang. Apa selalu setelah gelap selalu akan ada terang? Belum tentu juga. Tapi kalau setelah malam akan ada pagi hari, pasti. Kan itu Allah bahkan menyatakan wadduha, Allah sumpah dulu, bukan kesusahan yang didahulukan. Wadduha, demi waktu duha. Weslah. Dan menarik, lihat, malam itu kalau sudah benar-benar gelap, itu sudah sepertiga malam terakhir. Sebentar, nggak lama. Kalau sudah sepertiga malam terakhir, mari ini wis duha. Nabi Muhammad, aku tahu kamu dalam kesusahan, tapi Allah menyatakan wadduha, demi waktu duha. Sebentar lagi ada duha dalam hidupmu. Ya, ini cuman latihan dari Allah, ini cobaan dari Allah. Ya. Walaili idza saja, dan demi malam ketika benar-benar gelap gulita, ketika hening. Ayat ini adalah ayat yang dimaksudkan untuk mengusir kesusahan. Ayat yang nanti bisa kita gunakan untuk kalau kita lagi sumpek, lagi sedih, lagi banyak masalah, bacalah ayat ini. Walaili idza saja. Diingatkan pada diri kita akan selalu ada duha setelah
kegelapan yang gelap gulita itu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan mendatang. Adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.